Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qafillah rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting ya. Sebuah kisah besar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Kisah yang menjelaskan kepada kita tentang titik mula sebuah perjalanan panjang yang dialami oleh manusia. Titik awal sebuah perjalanan kehidupan manusia, tepatnya sebelum manusia menjalani kehidupan panjang dan penuh dengan lika-liku kesulitan kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan salah satunya di dalam surah Shad, dalam sebuah kisah yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam rangkaian ayat yang tadi kita bacakan, ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kalian bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat pun bersujud kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarlah engkau dari surga, sungguhnya kau adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat ini mengkabarkan kepada kita sebuah kisah yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah dengan tangannya sendiri, kemudian memberikan ruh ciptaannya kepada Adam dan menyempurnakan penciptaan manusia pertama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk ihtiraman
penghormatan kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Di sini menjadi titik awal perjalanan panjang manusia. Ketika ada kejadian besar di sana, ada dua respon dari penduduk langit saat itu. Yang pertama, seluruh malaikat istislam, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, dan mereka pun bersujud kepada Adam alaihissalam. Di sisi lain ada respon yang kedua, makhluk yang menyombongkan diri, iblis laknatullah alaih. Dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh kesombongan membantah, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apa yang mencegahnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Adam alaihissalam? Apa yang ia katakan? Sebagaimana dalam rangkaian ayat yang tadi kita bacakan. Dia mengungkapkan satu argumen alasan batil berupa kias yang fasid. Yang ini berangkat dari kesombongan, istikbaran, kesombongan dirinya dan hasadnya, kedengkiannya kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Argumen yang batil ini Allah kabarkan di dalam rangkaian ayat-ayat yang mulia, salah satunya dalam surah Sad yang tadi kita bacakan. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Argumen iblis ini menunjukkan kekufurannya, kesombongannya. Bagaimana dia dengan argumennya ini ingin mengatakan, aku saring terlebih dahulu perintah Allah, aku filter terlebih dahulu perintah Allah, yang sesuai dengan pikiranku maka aku akan ikuti, yang tidak sesuai dengan pikiranku, kata iblis, seakan-akan demikian, maka aku akan tidak akan aku taati. Inilah kejadian atau kisah yang sangat besar yang menjadi awal mula, titik mula perjalanan panjang yang dialami oleh manusia. Setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala pun murka. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan melaknatnya. Para ulama menjelaskan kenapa ini dikatakan makhluk ini dikatakan iblis, karena dia iblas, al-ya'su minar rahmah. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena akibat dari kesombongannya sendiri, bagaimana tidak? Dia semula sebelumnya telah menempati posisi yang mulia bersama makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikat. Hidup di langit dan mengalami banyak sekali peristiwa mulia. Dia mendengar sendiri firman Allah Subhanahu wa taala, merasakan dan mendengar sendiri firman Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi yang mulia. Dan dengan dasar kesombongannya itu, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ini diingkari. Ini menunjukkan kesombongan luar biasa dari makhluk yang terlaknat ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknatkan dan menjelaskan laknatnya kepada iblis, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguhnya kutukanku, laknatku, kata Allah Subhanahu wa taala, atasmu ya iblis tetap hingga hari pembalasan.
Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, penting bagi kita mencatat pelajaran yang terkandung di balik kisah besar ini. Salah satunya adalah ini adalah sebuah kemaksiatan terbesar yang pertama kali terjadi di semesta alam ini, di alam semesta ini, yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis ini. Dan ini menjadi awal dari keterpurukan, ya, yang kemudian dialami oleh dua makhluk, tetapi dengan perbedaan yang sangat diametral, berlawanan. Kita perhatikan, iblis kemudian terpuruk, terlaknat, dan tetap dalam keterpurukannya. Dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus dalam keterpurukan berupa penyelisihan yang kita kenal dengan penyelisihan Shiratal Mustaqim ini. Jangan lupa, penyelisihan jalan yang lurus Shiratal Mustaqim itu terjadi pada dua sisi. Yang pertama adalah pengabaian pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau sisi yang kedua, aspek yang kedua, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya. Iblis terpuruk dengan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus terpuruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala laknat dan usir, ya, turun ke bumi, dia terus, ya, terpuruk dalam kedurhakaannya ini. Ya, dalam kedurhakaan ini. Adapun Adam dikisahkan di dalam ayat yang lain bahwa iblis dengan kedengkiannya yang demikian jelas itu, dengan hasadnya yang demikian jelas itu, bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua, Adam alaihissalam dan anak keturunannya dari bangsa manusia semuanya itu. Ini sumpah, ya, dan dia laksanakan sumpah itu. Di dalam episode atau fase yang berikutnya, iblis kemudian menjalankan rekayasanya berupa apa? Tipu dayanya, ya, untuk menggoda Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam, agar mereka, ya, tidak merasakan kenikmatan yang abadi di surga. Dan terjadilah, ya, dia melaksanakan tipu daya hingga Adam alaihissalam terjatuh melakukan apa yang Allah telah larang, ya, apa yang Allah telah larang berupa makan buah yang Allah Subhanahu wa taala larang, salah satu dari buah di jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Adam dan istrinya Hawa karena keterpurukannya ini. Akan tetapi yang sangat berbeda dengan makhluk yang pertama tadi. Adapun Adam alaihissalam terpuruk setelah dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keterpurukan yang ringan ini sebenarnya, akan tetapi dia kemudian bangkit dan menjadi insan yang mulia. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran terpenting bagi kita. Manakala kita terpuruk di dua sisi itu, imma mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, atau terjatuh pada pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka segeralah bangkit dengan bertobat, memohon ampunan, ya, dengan pengakuan yang mendalam bahwa kita telah melakukan kesalahan, bahwa kita telah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau terjatuh pada apa yang telah Allah larang. Kita telah menyelisihi sirat Allah Subhanahu wa taala yang mustaqim.
jalan Allah yang lurus. Akan tetapi kita berjanji untuk tidak terus-menerus dalam keterpurukan. Inilah yang seharusnya diteladani oleh anak keturunan Adam alaihissalam, menjadi insan yang bangkit, bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berazam kuat, bertekad untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Ini ikhwah fillah rahimakumullah, sebuah kisah besar. Selain dari kebangkitan Adam alaihissalam, ya, dari menjadi insan mulia, insan yang bangkit setelah keterpurukannya, di sini kita juga dapat memetik sebuah pelajaran betapa ketika seorang makhluk, ya, tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Ingat ya, wahyu adalah sumber untuk kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini. Ketika iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, ini klaim yang batil. Klaim yang batil. Dia mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari Adam karena dirinya diciptakan dari unsur api, adapun Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Ini klaim yang batil. Para ulama menjelaskan, para mufassir menjelaskan, ya, justru unsur tanahlah yang lebih baik dari api. Kenapa? Dari tanahlah tumbuh beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Dia mengandung nutrisi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, terkandung di dalamnya beragam nutrisi, darinya bisa menumbuh suburkan beraneka ragam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ini fakta yang nyata. Ya. Justru unsur tanah itu lebih baik dari unsur-unsur materi yang lain, bukan sebaliknya. Ya, bahkan unsur tanah lebih baik dari api. Ya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah sampai menjelaskan bahkan api bisa tanah bisa memadamkan api, selain tadi kandungan pada unsur-unsurnya. Sekali lagi, ketika makhluk, ya, siapapun termasuk manusia yang telah diberikan akal pikiran, ya, ketika tidak disandarkan kepada wahyu, yang terjadi adalah mereka akan menuhankan hawanya, menjadikan hawanya sebagai ilah yang ditaati, bukan wahyu yang seharusnya ditaati. Ketika itu terjadi, maka pasti mereka akan terpuruk, terjatuh pada imma pengabaian kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atau pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaih ketika dia mengklaim, mengira bahwa dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Dan yang paling utama adalah ketika dia menunjukkan kesombongan dirinya, ya, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia dengar langsung. Ini kesombongan yang luar biasa, ya, kesombongan luar biasa. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya iblis dan bala tentaranya yang menyesatkan manusia. Dan di saat yang sama hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, petunjuk untuk istiqamah, tegak, ya, tetap dalam meniti shiratal mustaqim. Kenapa demikian? Jangan bersandar kepada diri sendiri. Dan salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, jangan sampai kita
dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan ya, bersandar kepada kekuatan atau daya diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita. Hati-hati ini. Ya, menjadikan kita tersesat karena merasa ujub, sombong, bangga diri, merasa mampu ya untuk melakukan sesuatu, lupa bahwa segala kebaikan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ikhwah fillah rahimakumullah yang bisa kita kaji, sebuah kisah besar yang menjadi titik mula perjalanan panjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya pada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.